Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam praktikum bioteknologi pertanian. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan praktikum acara kelima, yaitu ekstraksi DNA tumbuhan. Ada 3 tahapan dalam melakukan ekstraksi DNA tumbuhan, yaitu yang pertama penghancuran dinding sel dan lisis isi sel. Kemudian yang kedua yaitu pemurnian DNA, dan yang ketiga yaitu pengendapan DNA. Tahapan yang pertama yaitu perusakan atau penghancuran dinding sel dan lisis isi sel. Perusakan atau penghancuran ini dapat dilakukan secara fisik dan kimiawi. Secara fisik dapat dilakukan dengan menggerus bahan yang digunakan untuk ekstraksi DNA dalam keadaan beku menggunakan nitrogen cair. Sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan mencampur serbuk halus dengan buffer ekstrak yang mengandung enzim proteinase kalium untuk merusak protein. Prinsip yang digunakan dalam penghancuran dinding sel secara kimiawi ini menggunakan prinsip difusi dan osmosis, yaitu adanya perbedaan pH buffer ekstrak yang digunakan dengan pH di dalam sel, sehingga terjadi lisis isi sel, yang mana lisis ini yaitu keluarnya isi sel dari membran sel. Tahapan selanjutnya yaitu pemurnian DNA. Pemurnian DNA ini dapat dilakukan dengan memberikan CIA, yaitu kloroform isoamil alkohol, yang digunakan untuk mengikat makromolekul selain DNA, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Tahapan yang terakhir yaitu pengendapan. Pada suasana yang netral, DNA dapat diendapkan dengan menggunakan asam kuat seperti litium klorida, isopropanol, metanol, atau etanol. Metode ekstraksi DNA yang paling umum digunakan yaitu dengan buffer CTAB atau setil trimetil amonium bromida, atau dengan menggunakan kit isolasi DNA tumbuhan. Selanjutnya, metode sederhana untuk isolasi DNA kita dapat menggunakan reagen DNA Zol. Setelah itu, DNA hasil ekstraksi dapat kita analisis dengan menggunakan UV spektrofotometer atau elektroforesis DNA. Adapun bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan yaitu daun tanaman Setaranthus ricinus atau yang lebih dikenal dengan tanaman tapak dara, kemudian larutan CTAB yang dibuat dengan bahan campuran sabun, garam, dan aqua steril. Selanjutnya ada larutan chia yang dibuat dengan kloroform dan propanol, ada etanol 96%, dan ada air steril. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, mortal dan pistil steril, pisau steril, centrifuge, mikropipet, tabung Eppendorf, tabung reaksi, pipet tip biru, tisu, gelas piala, dan freezer. Cara kerja yang pertama, timbang bahan yang digunakan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan daun tanaman Catharanthus roseus atau yang kita kenal dengan tanaman tapak dara sebanyak 0,1 gram. Kemudian letakkan bahan tersebut di atas mortal steril. Kemudian haluskan. Selanjutnya, tuangkan buffer ekstrak CTAB yang telah dibuat menggunakan campuran sabun, garam dapur, dan aqua steril ke dalam mortal. Haluskan lagi sampel dengan pistil steril hingga benar-benar halus. Sabun pada larutan CTAB menyebabkan membran isi sel hidrofilik, sehingga garam-garam yang ada pada buffer mudah masuk ke dalam sel, dan sel lebih mudah mengeluarkan DNA, sehingga terjadi lisis DNA pada sel tersebut. Kemudian masukkan sampel yang sudah halus ke dalam tabung reaksi terlebih dahulu. Sentrifugasi sampel pada kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit. Setelah disentrifugasi, dapat dilihat adanya endapan atau palet DNA di bagian atas yang disebut supernantan, yang bentuknya seperti benang halus atau kapas.
Kemudian tambahkan larutan chia atau kloroform isoamil alkohol yang dibuat dengan campuran dari kloroform dan propanol. Kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya, ambil supernantan dengan hati-hati dan pindahkan lagi ke dalam tabung Eppendorf yang baru. Kemudian tambahkan etanol 96%. Tujuan penambahan etanol ini yaitu agar palet DNA dapat mengendap. Selanjutnya, pindahkan 200 mikroliter supernantan ke dalam tabung Eppendorf yang baru dengan hati-hati. Usahakan palet yang mengandung protein tidak ikut terambil. Setelah itu, letakkan tabung Eppendorf dengan tutup terbuka di atas lemari asam selama 5 menit untuk membuang sisa etanol. Selanjutnya, larutkan palet DNA secara hati-hati dengan menggunakan air steril. Lalu disimpan DNA itu di freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius untuk dilakukan analisa dengan menggunakan elektroforesis pada acara praktikum berikutnya. Sekian acara praktikum kali ini, semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi di acara praktikum berikutnya.